Halo teman-teman, kembali lagi di Cerna IBM, cerita anak IBM. Dan pada hari ini kami akan membawakan tema kehidupan mahasiswa organisasi dan non-organisasi. Nah, sebelumnya mungkin kita akan masuk ke sesi perkenalan dulu. Mungkin dari Kak Rere bisa memperkenalkan diri. Oke, halo, namaku Rere, aku jurusan IBM RC angkatan 2019. Oke, terima kasih Kak Rere. Sekarang kita masuk ke Kak Carisel. Silakan Kak memperkenalkan diri. Iya, thank you Matt. Halo, namaku Karisel, aku juga angkatan 2019 di IBM. Oke, baik. Terima kasih Kak Carisel. Nah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya ya. Jadi, kalau untuk kesibukan kalian nih ya, boleh diceritakan nggak apa kesibukan kalian kira-kira? Kalau aku sekarang lagi, ya kalau liburan kayak gini kita lagi nunggu aja untuk naik semester ke-6 ya. Karena kan kita angkatan 2019. Terus juga lagi pegang family business juga, sama mungkin lagi ngurus proker-proker di SU IBM. Oke, Kak Carisel silakan. Kesibukannya apa? Kalau aku sih biasanya sibuk sehari-hari tuh kerja website developer di usahaku sama ikut-ikut lomba. Itu sih kalau sekarang liburan ini. Oke, baik. Jadi di sini bisa dibilang Kak Rere ini anak yang aktif organisasi ya, mahasiswa organisasi banget, sedangkan Kak Carisel yang non organisasi, benar ya? Oke, mungkin aku mau dengar apa ya pendapat kalian sih, mungkin lebih ke perspektif gitu. Anak organisasi sama non organisasi ini gimana rasanya menjadi salah satu pihak itu? Mungkin dari Kak Rere dulu ya, sebagai anak yang aktif di organisasi gitu. Kalau menurutku aktif di organisasi itu selain ngisi waktu luang ya, Matt ya, juga bisa berdiskusi sama banyak orang. Karena mungkin itu balik lagi ke individu sih. Kalau aku tipikal yang suka berdiskusi dan kumpul banyak orang gitu. Jadi join organisasi itu pilihan menurut aku gitu. Oke, kalau apa ya? Kalau bisa dibilang pilihannya gimana? Sekarang negatif atau positif? Positif dong, karena akhirnya apa yang aku inginkan itu terpenuhi. Gitu. Kalau kayak gitu. Tapi untuk kedepannya nih, maksudnya untuk mahasiswa organisasi ya, kita ngomong perspektifnya yang ikut organisasi yang sibuk banget ya. Itu untuk semester atas itu kesannya apakah membantu banget atau eh, persiapannya itu kurang kesannya? Menurut Kak Rere gimana? Karena kebetulan kan aku join di SU itu di ya bukan termasuk angkatan tua ya, masih tengah-tengah lah. Ini baru mau menuju angkatan tua. Kalau selama angkatan semester ini sih aku merasa enjoy aja sih, nggak terbebani dengan kesibukan. Tapi memang kesibukan yang lainnya ada di luar organisasi SU ada. Cuman untuk saat ini yang aku jalanin aku nggak merasa terbebani sih untuk kesibukanku yang lainnya juga gitu. Tadi kan kita ngomong ini, aku korek lagi ya Kak ya. Boleh, Ngomongnya boleh. korek ngomongnya. Kalau ngomong tadi kan glamournya tuh, wih dipandang, wih anak SU nih kan, anak organisasi gitu. Ya kan? Kalau minusnya, mungkin lebih ke unek-unek curcol curhat sih ini. Gimana? Minusnya yang pertama mungkin lebih ke akhirnya waktu untuk keluarga atau mungkin waktu untuk individu, untuk me time, apalagi aku cewek ya Karisel ya. Jadi kadang perlu me time atau moodnya naik turun kayak gitu susah buat terpenuhi. Itu kalau yang aku rasain ya. Tapi kalau untuk kesibukan sejauh ini nggak mengganggu aku untuk karena kan ya namanya anak organisasi pasti ada komitmen di awal ya dan harus dipenuhin gitu. Oke, I see. Ya berarti ya plus minus lah ya Kak Plus ya minus kira-kira. sih benar. Oke. Mungkin dari Kak Rere sendiri untuk kedepannya nih, apakah masih mau ikut organisasi? Kita Oke. ngomong kelanjutannya ini ya. Gimana? Kalau untuk angkatan atau semester depan ini ya mungkin setelah lulus SU tahun ini mungkin em, yang ada di mindsetku sih lebih ke kita coba hal baru karena kebetulan aku udah 2 tahun di SU, hampir 2 tahun. Jadi menurutku aku juga bisa harus menantang diriku buat coba hal yang lain gitu atau keluar dari zona yang sudah aku jalanin selama ini gitu atau zona nyamanku. Jadi menurut aku untuk kedepannya mungkin juga udah termasuk angkatan tua ya Karisel. Jadi kita harus mulai keluar lah dari zona kita gitu. Oke. Jadi kan kita kan ngomong
present ya, yang kejadian sekarang gitu. Aku mau dengar Kak Ari cerita nih. Di dulu sebelum masuk SU atau pertama kali masuk SU itu apa sih yang ada di benaknya Kak Riri itu? Sebelum masuk SU. Ya, kenapa masuk SU dan Oke. pertimbangannya ini gitu? Boleh Jujur, cerita? Sewaktu awal semester awal masuk UC itu aku bukan anak yang aktif, bahkan kayak nggak pernah join organisasi. Sebelum SU itu nol putul beneran organisasi, dan waktu itu di mindsetku kayak ntar dulu deh join organisasi. Padahal waktu itu semester awal banyak kan ya organisasi yang atau kepanitiaan yang buka. Cuman memang di awal aku lebih ke ntar dulu lah organisasi kayak gitu. Bukan karena nggak mau join, tapi aku lebih ke bisa membagi kapan diriku itu kuat untuk menjalani atau bertanggung jawab di kepanitiaan itu. Karena tahu sendiri ya kan, kalau kita diikat ya, kalau SU kan kita diikat 1 tahun, beda sama kepanitiaan lepas. Nah kayak gitu lebih ke aku belum siap untuk waktu awal-awal semester, awal-awal masih masuk UC itu belum siap. Jadi akhirnya baru berani mutusin untuk oke lah mau coba terjun lah berani ngomongnya terjun. ya. Itu di semester 3 ya, Semester waktu SU buka rekrutmen itu gitu. Jadi kalau aku lebih ke bisa bagi diriku dan aku sanggup nggak gitu, aku bisa. Jadi kalau misalnya nggak sanggup, aku nggak ngejalanin itu. Kayak semester 1, semester 2 aku nggak ikut apa-apa gitu. Oke. I see. Oke. Dari Kak Riri cukup ya. Maksudnya plus minus dan pengalaman awalnya udah kita beberin nih. Sekarang kita lanjut ke Kak Carizal. Oke. Mungkin Kak Carizal boleh cerita nih backgroundnya ini sama kenapa alasannya nggak mau masuk organisasi. Ya, Gitu. Boleh diceritain. Ini sebenarnya ceritanya agak lucu ya. Jadi dulu tuh waktu pertama kali masuk univ kan semua orang pasti ngomong ya. Benernya IP itu sebenarnya nggak seberapa penting, tapi yang penting itu pengalaman. Jadi gimana? Kalau misalnya di kuliah tuh kan kita tuh belajar cara berorganisasi, terus cara dealing sama orang, ngatur tim gitu ya. Itu kan penting banget. Nah, aku tuh benernya kepengen ikut organisasi. Jadi kayak soalnya semua teman-temanku ya, Feral, Carlos, teman-teman dekatku semua, itu semua pasti organisasi, mulai dari SU atau kepanitiaan yang lain gitu tuh. Mereka tuh Pas ya Kak ya, benar ya. Oke. Nah, tapi aku tuh rumahku tuh jauh Oke. Di timur. Nah, jadi gini, timur. Oke. bagi kalian yang nggak tahu ya, jadi UC itu di Surabaya Barat, jadi benar-benar pojok di kanan itu. Nah, rumahku tuh benar-benar di pojok kiri, deketnya laut, di Pakon City ya. Jadi kayak paling kayak 5 kilo dari laut lah ya kalau dari pantai. Jadi kalau aku ke UC itu 1,5 jam. Wih, berarti itu pojok ke pojok nih. Iya, pojok. Yang gini ya. Sebelum ada underpass itu, aku 1,5 jam dari timur ke barat. Nah, Jam berapa itu? 1,5 jam. kalau misalnya aku itu pagi, jadi kalau aku ke UC itu pagi-pagi ya dulu jam 7.30, aku berangkat jam 6 pagi. Wih. Jam 6 pagi. Berarti aku bangunnya jam berapa? Jam setengah 6, siap-siap dulu. Kalau misalnya bangunnya telat, wah ya wis gak mandi langsung berangkat gitu. True story. Belum lagi ya. Oke. Kalau sekarang kan online ya, jadi kita enak bangun tidur langsung Ya, buka laptop langsung ya kan. Nah, dulu itu ada yang namanya lift. Nah, lift. Iya, beneran. Nah, Aku lift pernah itu- denger sih kitanya itu. Iya, ya, bagi kalian Parah yang sih. generasi zaman online ini nggak merasakan rasanya rebutan lift ya. Jadi dulu kalau plat itu absennya merah, dulu tuh pakai fingerprint ya UC, jadi kan Iya. enak pakai QR bisa dikirim lewat line ya. Scan, oh enak scan. Dulu pakai fingerprint nggak bisa, jadi akhirnya mau nggak Naik mau ya tangga. naik tangga. Jadi apa Vin? Sekarang tapi pasti lebih sengsara sih, soalnya sampai lantai 24 ya sekarang. Iya, bener. Dulu kita cuma sampai lantai 12, jadi aku dari lantai 1 sampai lantai 10 tuh lari naik tangga sampai atas ngobios yang pasti. Ngobios terus langsung ya kayak mandi keringet lah ya. Nah, jadi kayak di situ tuh sudah pertama pengalaman yang cukup negatif ya. Negatif ya. Soalnya rumahnya jauh. Lah kenapa kok nggak ngekos atau nggak sewa apart? Soalnya ya gimana ya, aku tetap suka tinggal di rumah tuh rasanya lebih nyaman. Ya, rumah sendiri kan bagaimanapun Rumah juga. sendiri, makannya juga lebih enak, lo nggak perlu cari-cari. Iya, ada yang masakin Iya. ya. Iya, benar. Nah, jadi akhirnya aku mutusin untuk nggak pakai kos atau apart gitu tuh. Nah, jadi akhirnya hal satu pertimbanganku tuh ya jarak. Jadi akhirnya sebenarnya kayak aku tuh sudah pagi kalau PP ya itu bisa jadi 3 jam. Yang pertama capek. Terus aku tuh tahu kalau kayak misalnya ke temanku ya, Carlos temen dekatku, dia tuh sering banget ke UC bolak-balik. Nah, jadi salah satu pertimbanganku tuh sebenarnya kepingin ikut ke organisasi itu kepingin. Soalnya yang pertama ya, aku dikasih tahu sama semua orang ya. UC itu kamu cari koneksi.
Benar. Koneksi itu kayak itu yang paling didapetin di UC. Esensial lah ya ngomongnya. Betul. Benar. Kayak misalnya kalau ilmu bisa kita lupakan. Namanya bisnis kan nggak semua ilmu yang kita pelajari itu bisa dipraktekkan. Benar. Iya. Nah, jadi kalau misalnya tapi kalau koneksi, nah koneksi itu nggak mungkin hilang. Apalagi kalau misalnya kita punya teman ya, kayak kenal sama Rere, terus Rere kan punya Fembus, misalnya Fembusnya apa gitu. Dan itu siapa tahu nanti bisa jadi beneficial di long termnya gitu. Berguna di kedepannya. Berguna, betul. Nah, jadi sebenarnya organisasi itu penting banget. Soalnya kayak teman-temanku kayak Rick, Carlos, mereka kenalnya orang banyak dan bahkan kalau mereka nggak kenal orang, mereka dikenal orang. Nah, itu kan penting banget tuh. Jadi aku tuh sebenarnya kepingin ikut organisasi. Nah, tapi ya kembali tadi lagi itu jarak ya ngomongnya. Nah, akhirnya aku tuh mikir kayak gini, oh ya sudah wes, aku kalau nggak bisa jauh gitu, terus aku juga capek toh. Nah, akhirnya di awal-awal itu aku tuh sudah dari awal masuk UC, aku tuh pas liburan Desember, aku mutusin untuk bikin bisnis. Oke. Nah, aku tuh bikin bisnis, aku nggak tahu sudah berapa kali gagal ya. Terus nggak tahu pokoknya. Aku sampai sempet pas awal-awal corona tuh aku sempet nyoba ekspor ke Cina, masker kok ke Cina, kemana? Ke Dubai, Cina. Tapi sampai boncos gagal gara-gara ada masalah lain. Ya. Ya pokoknya semua macam bisnis tak cobain lah, mulai dari bahkan dulu yang bukan bisnis juga tak coba jual asuransi, properti dan lain-lain toh. Aku mikir ya emang kalau aku nggak sibuk kuliah ya aku coba make money lah ya. Nah intinya aku gagal beberapa kali, tapi di situ tuh aku ngerasa seneng. Soalnya kenapa? Soalnya aku ada kesibukan yang lain, terus yang bisa menggantikan organisasi itu. Nah jadi tapi ya bisnis itu juga gak gampang gitu ya. Kita kan sering gagal jadi nyoba, tapi saya tuh dikasih sama orang tahu saya, kamu tuh pas kuliah itu gagal-gagal yang banyak, cobain semua dulu, gagal yang banyak tuh nggak masalah. Soalnya kamu kalau selesai kuliah kamu gagal itu bakal jauh lebih susah dibanding kamu pas kuliah. Soalnya pas kuliah kan kita masih ada apa ya namanya? Masih ada wadah ngomongnya. Orang tua kita juga masih ngasih kita makan. Nah, tapi kalau selesai kuliah kan kita harus gagal ya, kita sendiri yang kena gitu kan. Terus kita juga iya gitu. Jadi kita tuh sebenarnya dipersiapkan kalau misalnya kita selesai kuliah itu kita bisa terbang sendiri. Nah, gimana caranya? Akhirnya saya kan juga nggak punya Fembus ya. Akhirnya saya mikir, pas di UC ini kan kuliahnya tempat entrepreneur ya. Jadi kita membuat entrepreneur baru. Jadi gimana caranya saya tuh bisa jadi entrepreneur gitu. Harusnya sih cari koneksi ya, tapi karena itu bukan possibility, akhirnya saya coba langsung terjun ke dunia kerja. Singkat cerita gitu. Nah, terus kalau kesibukan saya yang sekarang itu ikut lomba. Nah, gini, saya tuh nggak pernah kayak ikut lomba yang kayak pengen ikut lomba, nggak pernah. Tapi tiba-tiba ditawari sama Mr. William, terus dia tawar ikut lomba, akhirnya lomba. Nah, tapi aku mau cerita tentang spesialnya anak UC. Oke, boleh. Jadi kenapa kok kita tuh masuk ya? Kalau siapapun anak UC, aku yakin kalau anak UC ikut lomba itu ada kemungkinan menangnya itu tinggi. Nah, kenapa? Soalnya gini, di UC itu kita diajarin bukan cuman teori tapi praktek. Nah, itu yang beda sama universitas lain. Aku sudah ikut lomba tuh beberapa kali, ya emang baru 3 kali sih, tapi 3-3 menang. Kenapa? Soalnya beda. Aku lihat tuh beda sama universitas lain. Kenapa? Aku kan ikut lomba business plan. Di universitas lain itu mayoritas itu mereka tuh bikin plan yang teoritis. Nah, tapi kalau bedanya anak UC, aku kan nggak pernah pengalaman lomba, jadi aku nggak tahu. Mereka kasih problem A. Waktu itu ada yang lomba pertama aku tuh rumah sakit. Rumah sakit ini itu nggak punya sistem back end untuk mengatur pasien untuk daftar secara online bla 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 gitu loh. Kelompok-kelompok lain itu mereka semua bikin teori. Jadi kamu harus bikin aplikasi, kamu harus gini, kita harus gini. Kelompoknya kita enggak. Kita langsung bikinin aplikasi back end dari front end semua complete sistem MIS. Nah, itu kita bikin semua. Jadi dari website dan jadi kita nggak ada babi bu sama sekali, kita langsung bikin. Kita nggak ngomong, kamu harus bikin gini, kita kayak gini. Kita sudah bikinkan ini untuk kamu bisa langsung pakai sistemnya gini-gini, kita jelaskan. Nah, itu di situ aku baru tahu ternyata bedanya anak UC sama universitas lain. Itu. Nah, jadi mungkin ini agak topik yang melebar ya, tapi dari situ aku langsung hook sama ikut lomba. Jadi sekarang aku sering beberapa kali ikut lomba gitu sih. Oke, I see. Ya, maksudnya dari Coach Carisel yang ada problem lah ya, terhalang jarak, bisa manfaatin try something else gitu kan. Iya. Dan tadi yang contohnya buat BMC itu kalau maaf ya, universitas A misalnya ya. A kalau buat business plan A to B, kalau ini kan A to Z udah berapa step di atas gitu kan. Oke, I see. Oke, mungkin dari Coach Carisel sendiri
kalau untuk kedepannya ini kan memang apa ya? Sekarang kan online ceritanya. Jarak bukan jadi masalah ya. Cuman tinggal ke laptop gitu kan. Iya. Ada kemungkinan nggak mau join organisasi? Kalau bisa. Join organisasi. Kalau tahun ini rasanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau tunggu, pertanyaannya tadi apa? Kepingin ya? Kepingin. Kepingin. Nah. Kepingin iya. Tapi kalau bisa atau nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Beda ya. Nah, kalau misalnya membantu kepanitiaan lepas, aku sudah beberapa kali kayak bantu apa ya S3 nih apa ada itu atau Freelance, ya. terus kayak terakhir acara FVE jadi kayak kepanitiaan itu beberapa kali ikut. Tapi kalau ikut organisasi yang membuat event kayak Rere, saya nggak sanggup ya. Soalnya itu butuh orang-orang spesial yang bisa mengatur waktu, yang bisa mengatur tim, yang terikat lah ngomongnya. Iya. Benar. Oke. Oke, kalau dari kalian berdua nih ya, kita pisahkan lah non organisasi sama organisasi. Kalau aku singgung OWIC ya, ngomong OWIC langsung ya. Kalau OWIC itu, kalau menurut kalian yang dari sisi organisasi non organisasi itu bisa partisipasi nggak kalian? Menurut kalian gimana nih pendapatnya? Maksudnya kita join OWIC gitu. Untuk join OWIC sendiri sebenarnya aku juga udah pernah sih. Nggak pernah, oke. Udah pernah sih. Artis udah pernah belum? Pernah. Pernah. Oh, ceritain. Kita cerita. OWIC apa ini? OWIC ikut jadi anaknya atau panitianya? Jadi panitianya. Oh, nggak pernah. Oke. OWIC ya. Ah. OWIC itu jujur pertama kali ngerti dan paham yang buka pikiranku tentang organisasi itu justru di OWIC sih. Pertama kali. Okay. Karena dari yang semester 1 semester 2 nggak join apa-apa, nol putul, terus tiba-tiba pengen coba yang langsung sekelasnya OWIC yang pasti saingannya satu UC, Satu UC ya. Jurusan ya. Satu UC. Jadi pertama kali bisa ngerti apa itu organisasi, apa itu kepanitiaan tuh sebenarnya lewat OWIC sih. Karena di OWIC itu benar-benar kita dididik untuk ya udah ini tanggung jawabmu gitu untuk menyelesaikan satu proker besar ini yang tanggung jawabnya memang bukan hanya internal UC tapi udah mahasiswa baru kayak gitu. Jadi pertama kali bisa tanggung jawab malah justru di situ. Akhirnya dari ngerti alurnya, dari situ kan kita akhirnya ngerti alurnya ya, cara jalan kerja dari organisasi itu kan ngerti akhirnya. Nah dari situ akhirnya pandangan itu bisa kebuka gitu, dari yang nggak ngerti organisasi kuliah sama sekali tiba-tiba masuk keterima gitu di OWIC dan akhirnya join SU. Waktu itu kebetulan record SU dulu baru masuk OWIC, cuman karena masa libur jadi belum ada proker-proker yang besar. Nah terus akhirnya di OWIC baru selesai OWIC kita masuk ke proker di SU yang udah lumayan padat. Nah di situ akhirnya kita punya bekal sebenarnya. Jadi menurut aku tuh kalau kalian nggak punya pengalaman, kalian itu bondo komitmen aja istilahnya. Nekat ya. Bondo nekat dan komitmen dan juga ya udah tanggung jawab gitu. Kalau kamu dipasrahin A, ya udah kerjain aja sampai akhir. Mau kamu mau berdarah-darah, mau nangis-nangis ya, mau nggak kuat, ya udah jalanin aja sampai akhir. Nanti kamu bakal ngerti gitu loh. A ini proker A nih misalnya, kamu akan ngerti proker A ini cara kerjanya kayak gimana. Terus menyelesaikan masalahmu itu kayak gimana di proker ini gitu. Nanti di proker-proker selanjutnya kamu udah punya bekal akhirnya gitu. Kamu udah punya bekal buat nyelesain proker lanjutanmu yang mungkin skalanya lebih susah dibanding proker sebelumnya kayak gitu, atau mungkin program kerja sebelumnya kayak gitu. Jadi menurut aku buat adik-adik tingkat kali ya, kalau buat kita mungkin udah pada fokus mau magang, persiapan magang atau skripsi ya. Buat adik-adik sih menurut aku gak usah insecure, atau mungkin kalian coba berkali-kali terus gak diterima gitu ya. Yang pertama komitmen aja sama tanggung jawab. Udah kalau menurut aku gitu, laksanain tugas kamu aja gitu sampai akhir gitu. Kalau masalah belajar wawancara sih menurut kita harus dilatih sih, karena jadi buat biar orang yang nge-interview kamu itu melihat kamu tuh orang yang tepat gitu. Kalau aku sih kayak gitu. Oke. Dari kita lihat point of view-nya nih dari OWIC gitu kan. Kalau Kak Carisel, kalau dari bisnisnya, coba boleh cerita Kak bisnisnya apa yang dijalanin sekarang nih. Nah ya oke. Jadi bisnisku ini sebelum mulai dari cerita bisnisku ya, kenapa aku tuh dulu tuh pernah ditawarin sama Pak Junko.
Jadi ceritanya kan aku tawarin toh, Sel kamu mau nggak bantu bikin websitenya IBM, bantu bikin website. Terus aku kayak, ya kan aku sudah memang punya beberapa pengalaman bikin website bisnis ya, kan aku punya beberapa bisnis jadi perlu punya website. Akhirnya aku iyain, oh iya aku, akhirnya aku masuk ke tim IBM toh websitenya. Nah di situ tuh aku kayak belajar, aku kayak terbuka baru gitu. Oh ya website tuh ternyata bikinnya yang bagus gini ya, gini caranya gini. Terus akhirnya aku tuh mulai tertarik buat website. Akhirnya aku dalami dulu ilmunya, terus kemudian aku tuh dapat teman-temanku ada yang minta, bisa nggak kamu buatin aku website, bisa nggak kamu buatin aku website. Terus akhirnya aku tertarik, oh ya wes tak buatin. Pertama tak buatin ya secara cuma-cuma gitu toh. Tapi akhirnya aku tuh baru tahu harga pembuatan website itu berapa. Ada angkatan satu di bawahku itu mereka bikin website itu aku nggak usah ngomong bisnisnya, jadi tahu ya jadi. Oke. Website disamarkan. Disamarkan. Okay. Nah websitenya mereka itu harganya 45 juta. Wow. 45 juta. Oke. Nah jadi situ aku langsung buka, ternyata website tuh ada yang harganya mahal ya, dan itu laku gitu maksudnya. Nah akhirnya langsung dari situ tuh aku langsung kumpulin, ada temanku juga atau ada temanku yang IT, terus akhirnya kita diskusi gimana kalau kita nih bikin bisnis di sini. Akhirnya singkat cerita kita akhirnya bikin bisnis di website development. Nah sekarang kita sudah punya beberapa klien dari PT-PT, beberapa PT ada yang toko elektronik, ada yang batu, ada yang batik dan lain-lain. Nah akhirnya situ tuh sekarang kita ya puji Tuhan tahun ini kita mau jadi PT. Ya semoga keren. Ya semoga kalau nggak tahu ya kita mau antara sewa tempat atau mau pakai co-working space di Fossa gitu ya, kita masih belum tahu. Tapi ya sama ini pekerjaan kita ya untungnya lumayan ya, sudah mulai naik-naik. Dulu emang sempat struggle, apalagi tahun lalu ya. Tahun lalu kan kita, bisnisku ada satu bisnis ini yang tak jalanin secara pasif. Tapi akhirnya mereka tuh nggak tahu kenapa akhirnya ngedown, nggak penjualannya kayak habis gitu. Aku nggak tahu kenapa. Padahal kita tetap marketingin tuh. Akhirnya ya udah kita sempat ada masa di mana kita tuh nggak ada penghasilan gitu tuh. Akhirnya ya untung aja aku ada diajak sama Pak Junko terus untuk bikin website. Akhirnya situ aku bisa bikin jadi bisnis baru. Gitu sih. Oke. Berarti ya opportunity lah ya. Iya, betul. Opportunity datangnya bisa kita expect gitu. Betul, kan? Jadi situ aku juga belajar sesuatu. Kadang-kadang kalau kita tawarin itu jangan kita tuh ngelihat secara ini apa benefitnya buat aku. Oke. Kalau misalnya kita ditanya, kamu mau nggak bantuin aku ini atau kamu mau nggak ikut podcast di sini, itu kamu jangan kayak terus kayak what's in it for me gitu. Kayak aku dapat apa? Gak dibayar, buang waktu, ya buang energi apa segala. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa lihat opportunity kalau kita mindsetnya kayak gitu. Kadang kita harus betul. Buka lah ya, buka. Nah betul. Nah jadi kayak dari situ aku belajar pelajaran berharga ya. Kalau misalnya kita tawarin untuk membantu seseorang atau diminta tolong sesuatu, itu tuh lakuin aja gitu. Kita nggak tahu nanti ada apa yang terbuka atau jalan Tuhan itu seperti gimana gitu di situ. Itu sih Bener. Kamu juga lihat ya. Atau diundang Pak Deddy Kombesir tolong ya. Undang close the door gitu. Iya. Teman-teman, mungkin kita sekarang udah di ujung acara podcast kali ini ya. Mungkin dari aku minta Kak Rere dan Kak Cecil di sini untuk menyampaikan closing statement lah ya kira-kira buat yang mau masuk organisasi atau decide untuk aku akan cari kesibukan lain atau bisnis kayak Kak Cecil gitu. Ini dari Kak Rere dulu, boleh kasih closing statementnya. Oke, mungkin kalau aku dari pandangan organisasi ya, karena pengalamannya lebih ke organisasi. Kalau Arisal kan lebih ke dunia kerja ya. Kalau aku buat adik-adik tingkat nantinya yang mungkin mendengarkan, kalau angkatan kita mungkin sudah sama-sama tua ya. Buat adik-adik tingkat mungkin menurutku kalian join organisasi, nggak join organisasi itu pilihan kalian. Tapi selama ada peluang buat kalian bisa cari pengalaman ya, karena kan pengalaman nggak cuma ada di dunia perkuliahan yang dalam arti kayak kalian duduk di kelas dengerin dosen terus ngerjain tugas, nggak cuman itu. Peluang itu ada banyak, bahkan di dalam organisasi pun kalian bertemu banyak orang itu akan membuka mindset kalian gitu. Beda loh dengan kita bicara atau ngobrol dengan orang yang nggak punya pengalaman atau jarang bersosialisasi, sama kita sering ngomong sama orang yang sering bersosialisasi, itu beda banget. Jadi menurut aku selama kalian masih masa-masa awal ya, masih masa-masa muda semester awal gini, jangan
sia-siain kayak aku dulu, mungkin pikirannya nanti aja lah udah, tapi ternyata salah. Waktu kalian masih nggak sibuk dan mungkin masih ada space buat kalian cari pengalaman, itu cari aja sebanyak-banyaknya, bener, cari aja sebanyak-banyaknya. Kalau perlu mau join UKM, join organisasi, join SU, join Hima, pokoknya semua itu menurut aku peluang gitu, dan harus kalian ambil cepet-cepet, karena kalau udah semester atas gini rasanya kayak sudah tujuannya sudah nggak hanya Udah beda. benar udah banget, beda, tujuannya benar. udah nggak cuman cari pengalaman lagi, tapi lebih ke mikirin nih nanti masa depanku gimana, aku harus ngejalanin apa, atau membuka peluang apa lagi selain organisasi dan UKM atau pengalaman lainnya. Jadi nggak usah pikir lama-lama menurutku, karena kalau kalian nggak coba, kalian nggak akan tahu rasanya, dan nggak akan tahu gimana seneng, happy, duka, sedih itu nggak bakal tahu. Gitu loh. Jadi jalanin aja, kalau mau komitmen dan tanggung jawab, udah nanti pasti bakal ada jalan keluar kok di setiap masalah di dalam organisasi atau apa yang kalian jalanin, kayak gitu sih. Kalau kita juga belajar ya kak ya, di organisasi gitu. Belajar lah pasti. Belajar, bener. Ya mungkin untuk teman-teman adik tingkat ya ngomongnya ya, yang mau join organisasi, gas aja. Nanti SU kita buka di akhir Mei, silakan ya, join ya. Silakan ya. Silakan join ya. Oke. Kita lanjutnya ke Kak Carisel nih. Pesannya apa nih buat adik tingkat mungkin? Kalau pesan dari aku, pokoknya kalau ada kesempatan, sikat. Kesempatan apapun itu sikat. Nah, tapi kalau sikat jangan asal sikat-sikat gitu ya. Semua pokoknya kalau ada kesempatan apapun, kita harus kasih 100%. Apapun itu kita harus kasih all out. Apapun yang kita kerjakan. Mungkin itu aja sih. Soalnya kalau dari situ kita kerjakan apapun itu, kalau misalnya all out itu kita pasti dapat sesuatu. Nah, kalau sesuatunya apa kita aku nggak tahu ya. Tapi yang pasti oke, begitu. Mungkin kalau dari aku gitu sih. Oke, baik. Oke teman-teman, sekian dulu untuk podcast kita kali ini di Cerna IBM, cerita anak IBM. Mungkin kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Thank you.